Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen kedua dari podcast Ramadan. Bersama saya Anastasia Iksania sebagai host. Dan pada segmen kali ini kami mengundang salah satu dari Dewan Asatidah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Falah. Bersama beliau Ustazah Imam Mutamimah. Bagaimana kabarnya, Bu Imam? Alhamdulillah. Ya. Ustazah Imam Mutamimah ini merupakan salah satu mutakharijat dari Pondok Pesantren Apip 1 Tegalrejo. Bu Imam, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan yang dimana mungkin untuk teman-teman pembahasan kali ini akan sering didengar ketika Ramadan, yaitu fidyah. Banyak dari teman-teman yang mungkin tidak jarang mendengar kata fidyah tapi belum tahu betul apa itu fidyah sesungguhnya. Nah, Bu Emma, apa itu fidyah? Itu pengertiannya apa sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi fidyah itu menurut bahasa artinya tebusan, atau dengan kata lain bisa diartikan dengan kata pengganti. Sedangkan menurut istilah, fidyah adalah denda yang wajib ditunaikan karena meninggalkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dalam bab fidyah ini kita merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ila akhirih al-ayat. Diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Dan apabila pada suatu hari tertentu di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh kemudian tidak berpuasa, maka bagi keduanya itu wajib membayar atau mengqadha sebanyak hari puasa yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Dan bagi orang-orang yang lemah, tidak kuat ya, nah itu juga boleh tidak melakukan puasa, namun sebagai gantinya wajib membayar fidyah. Berarti fidyah itu adalah sebagai pengganti, istilahnya Pengganti. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, itu digantinya bisa pakai fidyah. Iya, tapi orang yang diperbolehkan mengganti kodok puasa dengan membayar fidyah itu orang-orang tertentu. Jadi ada karena memang dia tidak berpuasa itu dengan alasan atau kriteria tertentu. Berarti orang-orang yang masuk dalam kriteria niku sinten mawon nggih, Bu? Siapa saja? Nah, dalam hal ini kita ambil dari ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu tepatnya pada lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi ada beberapa orang yang mungkin lemah, tidak kuat atau bahkan tidak sanggup, tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan dan tidak harus membayar puasanya itu, puasa yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, namun wajib membayar fidyah itu untuk orang-orang tertentu atau dengan alasan dan kriteria tertentu. Nah, orang-orang tersebut itu ada 5 ya. Jadi ada 5 kriteria dari orang yang boleh mengganti kodok Ramadan pada membayar fidyah. Nah, yang pertama yaitu orang tua renta
yang memang benar-benar tidak sanggup untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang sakit keras dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh, atau mungkin bahkan dokter sudah memvonis tidak mungkin sembuh. Nah, itu contohnya begitu. Nah, untuk batasan masyakoh atau kepayahan atau tidak mampu pada orang tua renta dan orang yang sakit keras tadi itu sama persis dalam bab tayamum. Ya, jadi ketika orang yang tua renta dan orang yang sakit keras tadi kok ketika hendak melakukan sholat, kemudian apabila dengan berwudu justru akan menambah buruk kondisinya, memperburuk kondisinya dan semakin parah sakitnya, maka boleh diganti dengan tayamum. Nah, begitu juga dalam bab fidyah ini. Jadi ketika orang yang tua renta dan orang yang sakit keras tersebut tidak kuat berpuasa, memang benar-benar tidak sanggup, tidak mampu ya. Jadi boleh tidak berpuasa serta tidak harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya di lain hari, tapi kemudian wajib diganti dengan membayar fidyah. Gitu. Itu kan kemudian yang ketiga ini ada dari lagi. Kemudian yang ketiga niku ibu menyusui dan ibu hamil yang mengalami kepayahan dan kemudian mengkhawatirkan kondisi janin atau anaknya. Itu berarti kalau bagi orang yang hamil berarti mengkhawatirkan janinnya ya, keselamatan janinnya. Bagi orang yang menyusui berarti mengkhawatirkan anaknya. Nah, itu baginya itu wajib mengqadha puasanya di lain hari dan juga wajib membayar fidyah. Nah, ini mungkin dalam hal yang lain, misalkan ada kok ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian dia juga mengalami kepayahan ketika berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan dirinya dan juga anaknya, itu hanya wajib mengqadha puasanya saja, jadi tidak wajib membayar fidyah. Yang wajib membayar fidyah itu yang mengkhawatirkan janin atau anaknya saja. Itu. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu orang meninggal ya. Nah, itu di sini ada dua pembahasan. Jadi yang pertama itu bagi orang yang meninggal kemudian dirinya itu masih mempunyai qadha puasa Ramadan, terus di dalam meninggalkan puasa tersebut itu misalkan karena uzur ya, karena uzur itu berarti memang karena ada sebab ya, misalkan dirinya itu sakit, kemudian sakitnya itu hingga sampai meninggalnya, sampai jatuh pada kematiannya. Nah, itu maka bagi dirinya itu tidak wajib fidyah ya, niku, dan juga tidak wajib qadha puasa karena memang sakitnya itu sampai meninggal. Kemudian untuk yang kedua itu orang yang meninggal kemudian masih punya qadha puasa Ramadan, tapi dia meninggalkan puasanya itu tanpa uzur, jadi ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada sebab ataupun alasan ya. Nah, itu orang tersebut padahal di hari-hari yang lain setelah Ramadan itu masih memungkinkan baginya untuk mengqadha puasa, tapi ya niku malah kemudian meninggal sebelum dirinya mengqadha puasanya, malah meninggal. Nah, otomatis dia masih punya qadha puasa Ramadan yang belum sama sekali qadha ya, dibayar puasanya. Nah, maka bagi ahli warisnya itu ada dua pilihan. Jadi boleh membayar puasa atau mengqadha puasa si mayit tadi atau dengan membayar fidyah.
Jadi dalam hal ini itu ada syaratnya. Ketika orang meninggal tersebut itu meninggalkan tirkah ataupun harta tinggalan, ya. Harta tinggalan pun itu yang cukup untuk membayar fidyah tadi. Kalau kok ada harta tinggalan tapi nggak cukup, ya, tidak cukup untuk membayar fidyah, ya, itu maka tidak ada kewajiban, ya, baginya untuk mengqadha puasa ataupun membayar fidyah. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima nih. Yang kelima yaitu orang yang mengakhirkan qadha puasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang menunda-nunda mengqadha puasa di bulan Ramadan, padahal baginya sangat memungkinkan dengan segera mengqadha puasanya di lain hari, ya. Sampai akhirnya datang bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, itu dirinya itu berdosa. Jadi diklaim menjadi orang yang berdosa. Tapi kemudian wajib baginya mengqadha puasa juga membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu jadi sebagai denda baginya karena sudah mengakhirkan qadha puasa di bulan Ramadan. Untuk yang poin keempat niku kan, jika orang itu meninggal terus niku kan nanti dibebankan kepada ahli waris. Ya. Itu berarti kan bisa diqadha dengan puasa. Berarti itu nanti ketika puasa diniatkan untuk si mayit. Nanti di segmen terakhir akan saya bacakan bagaimana niat untuk mengqadha puasa bagi dengan alasan ini ataupun bagi orang yang ini, itu masing-masing niatnya. Kali napa niku kan tadi untuk yang ahli waris, berarti kalau misalnya si mayat itu tidak meninggalkan warisan apapun, berarti tidak diwajibkan untuk difidyahkan istilahnya. Tidak wajib. Karena membayar fidyahnya pun itu harus dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Dan untuk poin yang kelima itu kan mengakhirkan puasa nih. Nah, itu mengakhirkan qadha puasa. Ya, mengakhirkan qadha puasa kan masih diberikan fidyah. Maksudnya harus mengeluarkan fidyah. Harus, itu karena memang fidyahnya itu sebagai denda karena dirinya sudah mengakhirkan qadha puasa. Tapi Bu Ima, itu kan banyak sekali sepertinya kasus seperti itu. Ya, sekarang itu bagaimana nih? Apakah juga walaupun misalnya itu anak muda juga berlaku kan? Bagi yang sudah wajib berpuasa. Berarti kan seperti kasusnya teman-teman kan banyak seperti itu. Maksudnya sering mengakhirkan mengqadha puasa seperti itu, apakah masih dikenai? Wajib membayar fidyah. Untuk mengqadha puasa itu sendiri, apakah ada batasan waktunya? Mengqadha puasa? Ya. Mengqadha puasa itu sampai sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Batas akhir sampai akhir bulan Sya'ban. Batas akhir mengqadha puasa itu sampai akhir bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya itu waktunya sangat panjang, ya. Dimulai bulan Syawal sampai akhir bulan Sya'ban itu kan berarti sampai 11 bulan. Iya, itu tapi kan seharusnya harus bisa membayarkan seperti itu. Tapi kan iya kan, untuk teman-teman kan kadang banyak yang kasusnya seperti itu, justru malah mengqadhanya itu di akhir-akhir seperti kan banyak. Kembali lagi kepada fidyah itu, lalu bagaimana nih cara membayar fidyah itu sendiri? Cara membayar fidyah itu yang pertama bisa langsung diberikan kepada orang fakir atau miskinnya secara langsung, gitu. Kemudian yang kedua juga bisa dibayarkan melalui BAS ataupun LAS, Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat. Nah, itu ya. Jadi jadi untuk fidyah niku tidak diperbolehkan diberikan kepada mustahik zakat yang lain. Jadi memang alokasi fidyah itu berbeda dengan zakat. Dan ini pun bersumber dari nas Al-Quran, yaitu tepatnya pada lafaz fidyatun ta'amu miskin. Jadi
dalam konteks fidyah itu hanya diberikan kepada seorang fakir atau miskin. Makanya tidak boleh diberikan pada mustahik zakat yang lain. Begitu. Okay. Terus itu kan berarti harus diberikan kepada fakir miskin langsung atau pada itu badan ya, amil zakat atau lembaga amil zakat. Ya. Itu bentuk fidyah itu sendiri apa? Bentuk fidyah itu memberikan 1 mud makanan pokok pada seorang miskin. Nah, 1 mud niku? 1 mud niku setara dengan 6,75 on atau 675 gram. Jadi kalau mau dibulatkan boleh kita mengeluarkannya sebanyak 7 on. Ya, niku. Nah, di Indonesia itu makanan pokok yang dikeluarkan disesuaikan dengan mayoritas masyarakatnya, berarti beras ya. Nah, itu berarti kita wajib membayar fidyah dalam 1 kali fidyah untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan itu sebanyak 1 mud makanan pokok untuk seorang miskin. Kemudian 1 kali fidyah niku untuk membayar 1 hari puasa yang ditinggalkan itu 1 mud makanan pokok untuk seorang miskin. Jadi 1 mud makanan pokok untuk seorang miskin itu hanya untuk 1 kali fidyah. Berarti dalam pembayaran fidyah untuk 1 hari itu tidak boleh diberikan pada 2 orang miskin atau 2 orang fakir, karena memang 1 mud itu merupakan fidyah yang sempurna untuk 1 kali fidyah. Jadi 1 mud dalam 1 kali membayar fidyah itu hanya untuk 1 orang miskin, tidak boleh diberikan untuk 1 mud untuk 2 orang miskin. Nah, itu mboten bareng. Karena memang 1 mud itu sempurna 1 kali fidyah. Dan terus mboten bareng. Kecuali misalnya kok dia meninggalkan puasa lebih dari 1 ya, atau bahkan mungkin sampai 1 bulan penuh ya. Nah, niku boleh baru diberikan kepada beberapa orang miskin, tapi kemudian dalam pembagiannya pun harus adil dan sama takarannya. Misalkan 6 hari meninggalkan puasa di bulan Ramadan ya. Nah, niku berarti kan harus mengeluarkan 6 mud makanan pokok ya. Nah, niku boleh diberikan kepada 3 orang miskin. Berarti 6 dibagi 3. Kemudian dari setiap per orangnya itu mendapatkan 2 mud ya. Atau seterusnya dalam 30 hari penuh niku mboten puasa, otomatis boleh dibagikan untuk 15 orang miskin, tinggal dibagikan saja. Jadi harus adil dan rata. Harus adil dan pembagiannya pun sama. Oh iya. Setelah itu untuk waktu pembayaran fidyahnya itu kapan ya? Waktu pembayaran fidyah itu boleh diberikan pada saat itu juga, berarti pada hari dimana dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, itu boleh dikeluarkan setelah fajar, berarti setelah sholat subuh ya, atau dikeluarkan setelah terbenam matahari, berarti setelah berbuka puasa. Niku nek bayarkan pada hari itu juga, pada hari dimana dia meninggalkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan ya. Atau dikeluarkan hingga akhir Ramadan, berarti di total dulu berapa hari yang ditinggalkan ya, itu baru kemudian dikeluarkan setelah Ramadan, atau bahkan mungkin di hari-hari setelah bulan Ramadan itu. Jadi intinya dalam waktu pembayarannya fidyah tidak ada ketentuan waktu yang khusus, jadi boleh kapanpun. Ini kan sudah pada pertanyaan terakhir. Berarti untuk segmen terakhir ya tadi untuk niatnya sendiri. Oke. Jadi
Ini memang harus tahu ya. Iya. Karena fidyah itu juga merupakan apa? Salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta. Maka dalam pelaksanaannya pun harus menyertakan niat. Nah, dalam niat fidyah ini disesuaikan dengan alasan dan kriterianya masing-masing. Jadi misalkan dia meninggalkan puasanya karena memang orang itu sudah tua renta atau sakit keras, yaitu niatnya sendiri dan seterusnya. Nah, niat untuk orang yang tua renta dan orang yang sakit keras, niatnya itu nawaitu an ukhrija hadhil fidyata li iftari shaumi Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Itu kemudian untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang mengkhawatirkan kondisi dan keselamatan anaknya, itu niatnya nawaitu an ukhrija hadhil fidyata an iftari shaumi Ramadan lil khaufi ala waladi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian niat fidyah bagi ahli waris yang membayarkan fidyah untuk mayit ya. Itu niatnya nawaitu an ukhrija hadhil fidyata biqodoi shaumi Ramadan an fulan bin fulan atau fulanah bin fulan fardhu lillahi ta'ala. Jadi maka disebutkan kalau laki-laki misalnya Ahmad bin Muhammad, terus perempuan contohnya Khadijah bin Ahmad, itu kemudian fardhu lillahi ta'ala gitu. Kemudian yang terakhir niat fidyah bagi orang yang mengakhirkan qada puasa di bulan Ramadan. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyata li ta'khiri qada'i shaumi Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Terus benar-benar niatnya tergantung dengan alasan dan kriterianya masing-masing. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan fidyah kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum podcast ini kami tutup, sebelumnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan, dan semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan podcast di segmen-segmen berikutnya. Akhirul kalam, balighu anni walau ayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.